kita akan pelajari mengenai materi poster dan juga langkah-langkah membuat poster, dan kemudian ada materi mengenai teks petunjuk. Saya akan menggunakan media kotak ajaib, persegi ajaib, yang dimana nanti di setiap anak memilih pasangannya masing-masing. Kemudian setiap pasangan akan saya panggil ke depan, lalu satu akan memegang media, kemudian memutarnya. Kemudian setelah putaran berhenti kan mendapat apa gitu. Kalau sudah tahu mendapat apa, nanti tinggal dibaca di sini. Kemudian saya akan menjelaskan. Kalau sudah paham? Paham. Ya silakan yang pertama untuk maju ke depan. Pengertian poster. Poster adalah sebuah iklan atau pengumuman dalam bentuk gambar. Jadi pengertian poster merupakan iklan bergambar atau sebuah ajakan berupa gambaran untuk menuju sesuatu hal atau mengajak pada suatu hal. Misal poster iklan barang atau jasa ataupun poster layanan masyarakat. Jadi contohnya adalah poster untuk tetap menjaga kebersihan. Kemudian dilanjutkan kelompok kedua, silakan maju. Nanti kalau dapat apa ini undian yang sama bisa diulang ya. Pengertian teks. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan alami Dalam melakukan. sesuatu tujuan yang tidak disederhanakan. Jadi di sini pengertian teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan atau melakukan sesuatu hal atau suatu tujuan yang diharapkan. Jadi teks petunjuk itu berupa arahan-arahan ataupun langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya bagaimana cara merebus mie. Ada kan orang tidak tahu cara merebus mie itu gimana. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara merebus mie langsung dibalik kemasannya. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Langkah-langkah membuat poster. Tentukan tema dan tujuan. Merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Membuat kata-kata menarik. Gunakan hal-hal yang menarik. Ini pengertian mengenai apa? Langkah-langkah membuat poster ya. Jadi untuk membuat poster ada beberapa langkah-langkah ataupun cara yang dilakukan untuk membuatnya. Yang pertama, kita tentukan tema dan tujuan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan tujuan membuat poster itu. Misal tujuan saya membuat poster adalah untuk mengiklankan produk saya. Misal pakaikan produk berupa es patah dibuat posternya. Belilah es patah, enak gitu misal. Kemudian merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Biasanya pesan disampaikan adalah tujuan itu. Jadi misal beli es patah rasa gedang, misal itu dengan murah atau lezat, itu kan sudah merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah membuat kata-kata menarik. Kata-kata menarik bertujuan untuk menarik pelanggan. Misal es patah rasa gedang enak, orang kan akan tertarik, enak teman atau tidak, jadi saya akan membuktikannya. Kemudian gunakan hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik semisal dekorasinya di poster itu kan menjual apa itu? Menjual es, jadi gambarnya es. Kemudian lanjut ke kelompok berikutnya, silakan. Tujuan teks petunjuk. Tujuan teks petunjuk. Tujuannya adalah agar pengguna memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Tujuan teks petunjuk. Ya,
Jadi tujuan teks petunjuk itu adalah untuk pengguna agar memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Jadi sebelum melakukan atau menggunakan sesuatu, pengguna harus paham. Misal mie itu langkah-langkahnya gimana, cara tujuannya kan dimasak atau dimakan. Kemudian harus paham bagaimana cara memasaknya dan tahu langkah-langkahnya. Ya selebihnya mungkin seperti itu tujuan teks petunjuk. Berarti tinggal satu nggak usah maju ya, cuma harus dikatakan saja hal yang harus diperhatikan yang hijau. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Jelas dan menggunakan kalimat perintah singkat, padat dan jelas, logis dan sistematis, langsung pada sasaran. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama adalah lugas dan menggunakan kalimat perintah. Jadi menggunakan kata-kata pada penggunaan teks petunjuk adalah yang pertama menggunakan kata perintah atau kalimat perintah. Kemudian lugas itu artinya ya tegas, jelas gitu. Kemudian yang kedua adalah singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele, langsung ke poinnya. Misal ya, tuangkan air ke dalam gelas, tuangkan, langsung tuangkan, tidak. Pertama-tama harus mengambil gelas, segala itu enggak perlu. Yang kemudian padat itu ya bahasanya baku, setiap orang memahami. Jadi tidak menggunakan kata lo, gue, guys, itu tidak menggunakan kata yang seperti itu. Kemudian jelas tujuannya. Yang ketiga logis dan sistematis. Logis dan sistematis itu maksudnya bisa dipahami dan juga bisa dinalar. Sistematis urut atau runtut. Jadi jelas. Kemudian langsung pada sasaran, ya tidak bertele-tele. Mungkin itu saja pada media konvensional. Baiklah, saya akan menanyakan mengenai apakah isi dari video yang tadi diputar, ya? Wawancara. Ya. Kemudian, apakah ada yang mengetahui apa itu wawancara? Ya, silahkan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya adalah siapakah pihak-pihak yang ada di dalam wawancara? Ya, Pewawancara dan narasumber. ya betul sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu siapakah pewawancara dan siapakah narasumber? Ada yang tahu? Ya, silakan. Wawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Ya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada wawancara. Ya. Demikianlah materi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.